المبشرين والمشركين والمؤمنين والمحسنين المغفور علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب. اللهم قوم الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء ويا قاضي الحاجات برحمتك لنا بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wa ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ma'asyiral muslimina rahimakumullah, jami'at Idul Adha rahimakumullah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fil ayatul ukhra, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim.
Hadirin sidang Idul Adha yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat yang tiada hingga sehingga kita masih bisa menghirup udara sampai detik ini dan bisa menikmati ibadah, yaitu ibadah Idul Adha, salat dan mendengarkan khutbah Idul Adha. Salawat dan salam semoga tercurah ruahkan kepada panutan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada karib keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Tak lupa khotib wasiatkan, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittaqullaha haitsuma kuntum." Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Hadirin rahimakumullah. Idul Adha adalah hari raya yang tidak lepas kaitannya dengan dua ibadah pokok. Yang pertama adalah ibadah haji, sehingga disebut dengan hari raya haji. Yang kedua adalah ibadah kurban, sehingga disebut dengan Idul Kurban. Yang pertama adalah ibadah haji. Ibadah haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima, wajib bagi setiap muslimin dan muslimat bagi yang mampu seumur hidup sekali. Selebihnya boleh atau mungkin keutamaan. Jadi setiap muslim dan muslimat bagi yang mampu tidak boleh sekali-kali menunda-nunda pergi haji dengan alasan-alasan yang tidak syar'i. Jangan sampai mengatakan, kenapa bapak kan atau ibu sudah mampu kaya, tapi kenapa belum pergi haji juga? Oh, saya belum dapat panggilan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 27 menyebutkan wa azin finnas bil hajj. Allah memanggil-manggil, menyeru kepada manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang mampu baik secara finansial, mental maupun fisik untuk menyegerakan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Adapun yang belum mampu memang belum wajib, akan tetapi harus melakukan 3 hal pokok juga. Yang pertama, harus ada kemauan atau keinginan yang kuat ingin pergi melaksanakan haji. Itu. Jadi jangan sampai, tidak. Harus ada, karena itu merupakan kewajiban. Yang kedua adalah harus ada upaya menabung, menyisihkan dari uang hartanya yang halal, dari rezeki yang halal lebih baik. Lebih-lebih bisa mendaftarkan. Soal berangkat atau tidaknya itu bukan urusan kita, karena ada yang menentukan. Kita kan menunggu daftar haji sampai bertahun-tahun, Pak. Jadi serahkan kepada Allah, berdoa mudah-mudahan disegerakan pergi haji. Dan yang ketiga adalah berdoa tak putus-putusnya agar kita segera diberangkatkan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan yang sudah haji, kita doakan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Yang belum haji, segera Allah panggil untuk melaksanakan ibadah ke sana. Kemudian yang kedua, hadirin kaum muslimin dan muslimat, Idul Kurban berkaitan dengan amal. Idul Adha berkaitan dengan ibadah kurban atau Idul Kurban. Kata kurban secara bahasa diambil dari kata qoruba yaqrubu kurbanan atau kurban. Maaf, bukan dari kata koroba. Kalau koroba artinya menyarungkan. Qoruba yaqrubu kurbanan artinya dekat. Secara istilah arti kurban adalah an-nahru bimahatul an'am. Artinya menyembelih binatang ternak tertentu litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu bukan semata-mata menyembelih, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima daging dan darahnya.
tapi yang diterima Allah adalah takwanya. Dalam surat Al-Hajj disebutkan begitu. Jadi ketika kita berkurban, niatkan karena Allah. Jangan ada niat selain itu. Ingin dipandang, ingin merasa bahwa dirinya lebih dari yang lain. Niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya tadi sudah disebutkan adalah sunnah muakkadah menurut jumhur ulama. Ada juga yang mengatakan wajib sesuai dengan ayat fasolli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan wanhar, menyembelihlah. Di sini artinya berkurbanlah. Nah, ibadah kurban tidak pernah terlepas, tidak bisa lepas kaitannya dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihi salam beserta putranya Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam itu awalnya termasuk orang yang sangat kaya, Pak, Bu. Yang sangat kaya sampai suatu ketika beliau berkurban dengan 300 unta dan 1000 kambing. Zaman sekarang belum kita lihat, belum ada ya. Sekalipun konglomerat yang berkurban 300 unta, 1000 kambing. Nah, kurban yang sebanyak itu mendapat kagum, mendapat pujian dari manusia, bahkan para malaikat pun memuji Nabi Ibrahim karena pengabdian yang begitu besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kemanusiaan Nabi Ibrahim muncul, rasa ujubnya muncul, sehingga mengatakan jangankan kurban 300 unta dan 1000 kambing, kalaupun punya anak saya akan kurbankan juga. Memang kebetulan Nabi Ibrahim ketika belum punya anak, sudah tua, sudah beliau sepuh tapi belum punya anak. Nah, singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar atas anjuran Siti Sarah atau Siti Saroh, nah, mulai punya anak yang bernama Ismail. Nah, ketika itu sampai kepada usia Ismail, ya, usia yang fabalagha ma'ahu sa'ya, artinya sampai kepada usia remaja. Allah kemudian menagih janji atau nazarnya atau ucapannya dari Nabi Ibrahim. Malamnya bermimpi sampai 3 kali malam berturut-turut, bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, anak yang dicintainya, anak kesayangannya, anak yang didambakan selama itu, yang diharapkan. Kini adalah Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Sebagai manusia, Ibrahim juga hatinya terasa teriris. Ya Allah, seperti inikah ujian? Ini mungkin ujian yang berat dan terberat yang dirasakan, karena anak itu adalah belahan jiwa yang didambakan sejak lama. Kini Allah perintahkan yang terbaik, harta yang engkau, maksudnya yang engkau sayangi harus engkau korbankan. Maka karena waridwanun minallahi akbar, keridwan Allah yang diharapkan lebih dari segalanya, maka Nabi Ibrahim sampaikanlah hal ini kepada putranya. Kepada putranya, wahai ya bunaya, wahai anakku, ayah semalam berturut-turut 3 malam bermimpi Allah memerintahkan untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapat engkau? Ini jawaban yang sungguh di luar dugaan. Seorang anak yang soleh, yang kalau ditanyakan kepada anak sekarang nggak mungkin bisa jawab seperti itu. Diabadikan dalam surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 102. Ya bunayya if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Diabadikan sana. Ya abati, bukan ya abati. Itu panggilan lebih tinggi daripada ya bunaya. Ya abati if'al ma tu'maru. Wahai ayahandaku, lakukanlah, jangan ragu apa yang telah diperintahkan Allah kepada engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Mendengar jawaban itu, Nabi Ibrahim
kemudian merasa lega bisa melaksanakan perintah Allah. Suatu hari dipersiapkanlah, kemudian menyuruh kepada istrinya Siti Hajar, Nabi Ibrahim, supaya diberi pakaian yang bagus, dihias dengan segala macam rapih untuk dibawa pergi. Masih dirahasiakan kepergiannya kemana. Hari yang tertentu kemudian Nabi Ibrahim dengan Ismail pergi menuju suatu tempat yang belum diketahui oleh Nabi Ismail sendiri. Disinilah iblis mulai beraksi untuk menggagalkan rencana melaksanakan perintah Allah. Yang pertama, iblis menggoda kepada Nabi Ibrahim sendiri. Wahai Ibrahim, apakah benar itu perintah Allah? Maaf, ini redaksi ini kami mungkin redaksinya bebas, sebagaimana almarhum Kiai Haji Amjad ya. Ibrahim, apakah itu perintah Allah? Mana mungkin Allah menyuruh menyembelih seorang anak. Jangankan menyembelih anak sendiri, menyembelih orang lain aja tidak boleh. Kemudian Nabi Ibrahim tahu, wahai iblis, engkau tahu untuk menggagalkan perintah Allah. Idhab anni, enyahlah kau dari ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu kerikil, dilemparinya. Gagallah iblis untuk menggoda Nabi Ibrahim. Tidak patah arang, iblis pun kemudian beralih menggoda siapa? Menggoda Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim. Karena mungkin biasanya istri itu hatinya lebih lembut, lebih peka, perasaannya tinggi sehingga akan tidak tegaan. Datanglah kepada Siti Hajar. Wahai Hajar, tahukah engkau mau dibawa kemana anakmu Ismail itu? Tidak tahu. Tahukah engkau apa yang akan dilakukan suamimu kepada anakmu? Tidak tahu. Kata Siti Hajar, aku beritahu bahwa suamimu akan menyembelih anakmu Ismail itu. Kemudian Siti Hajar menjawab, atas siapa? Atas perintah siapa? Katanya atas perintah Allah. Mendengar itu, Siti Hajar menjawab, kalau benar itu perintah Allah, jangankan anakku yang akan disembelih, aku sendiri akan ikut disembelih. Di sini gagal total iblis. Imannya lebih hebat dari para wanita-wanita yang ada di dunia ketika itu. Jangankan anakku disembelih, kalau Allah perintahkan, aku pun akan turut disembelih. Jibab iblis gagal. Satu-satunya harapan adalah menggoda Ismail anaknya. Datanglah kepada Ismail anaknya. Wahai Ismail, tahu nggak kamu akan dibawa kemana? Tidak tahu. Tapi kan tahu apa yang akan dilakukan ayahmu kepada engkau? Tahu. Bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelihku. Wah, mana mungkin Allah memerintahkan menyembelih seorang anak. Tapi sebelum melanjutkan, iblis berkata-kata, Nabi Ismail kecil itu, remaja itu, mengambil batu kemudian melempar. Idhab anni ya Ta'in. Nyahlah wahai iblis laknat. Dilempar. Lemparan sampai 7 kali lemparan. Dan lemparan itulah sekarang menjadi simbol perlawanan kaum muslimin terhadap kafir kepada iblis dan setan. Diabadikan dalam jumroh atau lontar jumroh di Jamarat Mina. Itu diantaranya. Singkat cerita, sampailah ke suatu tempat yang disebut dengan Jabal Kurban. Wallahu alam di mana tempatnya sekarang. Maka di situ Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim falama aslama wa tallahu lil jabin. Keduanya memasrahkan diri kepada Allah. Dalam surah As-Saffat ayat 103 sampai 113 boleh Bapak Ibu sekalian dibuka di situ. Maka Nabi Ismail dibaringkan untuk dilaksanakan perintah Allah. Nabi Ismail dibaringkan, Nabi Ibrahim kemudian mengambil pisau atau golok yang sangat tajam,
dari sarungnya. Dia ini melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Allahu Akbar dengan berinang air mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu diangkat golok yang sangat tajam untuk mengeset leher Nabi Ismail dari belakang Allah. Maaf, Allah mencegah langsung dari belakang ada suara lirih ini. Ya abati, hada ana Ismail. Wahai ayahandaku, aku ini Ismail di belakang engkau. Air mata itu berhenti sejenak, dibuka matanya. Ternyata di depan sudah berubah menjadi seekor gibas atau kambing padang pasir. Dan di belakang terlihat ada Ismail masih utuh. Dengan menangis sekarang berubah menjadi tangisan yang bahagia. Memeluk Ismail dengan erat, memuji Allah. Dan kemudian Allah setelah peristiwa itu pun memberi kabar gembira bahwa Siti Sarah pun sudah mempunyai anak yang bernama Ishak. Artinya apa? Yang namanya berkorban karena Allah tidak akan pernah rugi. Sekali lagi, yang berkorban dengan nama Allah, untuk Allah, bagi Allah tidak akan pernah dirugikan oleh Allah sedikit pun. Oleh karena itu, orang yang berkurbanlah. Orang yang berkurban yang akan diterima adalah orang yang berkorban. Berkorban apa? Berkorban hartanya untuk membeli binatang ternak. Berkorban menyembelih bukan hanya hewan, tapi disembelih sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Karena Allah nanti menerima bukan daging dan darahnya, tetapi takwanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha innahu ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa ajma'in. Amma ba'd. Faya ayuhal hadirun jami'ata Idul Adha rahimakumullah. Qala lahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan fil ayati ukhra. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, di hari Idul Adha ini kami mohon kepada Engkau, jadikanlah kami muslim dan muslimat yang beriman, yang selalu istiqomah taat kepada Engkau. Jadikanlah kami orang yang baik, orang yang mencintai kebaikan, orang yang selalu bersama-sama berkawan dengan orang yang baik, yang selalu berusaha berbuat baik dan selalu mencintai segala kebaikan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang bermanfaat buat kami, diri kami sendiri, buat keluarga, dan buat masyarakat kami.
Ya Allah, ampunilah kehilapan dan dosa kami. Sekelam apapun dosa yang pernah kami lakukan, terutama dosa dan kehilapan kami kepada kedua orang tua kami, kedurhakaan kami kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, maafkanlah kami belum sempat membahagiakan mereka, padahal mereka adalah merupakan pintu surga kami melalui kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni pula jika ibu bapak kami ada dalam dosa dan kehilapan. Jadikanlah kami anak yang soleh, kemudian cucu keturunan kami juga menjadi anak-anak yang soleh. Ya Allah, terimalah amal dan ibadah kami. Kurban bagi yang berkurban, haji dan umroh bagi yang telah melaksanakannya, dan bagi yang belum, semoga Allah segerakan bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Ya Allah, terimalah dan ijabah segala doa kami. Rabbana zolamna angkusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.